Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 169. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata dari Shoyen. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, maka tidak ada lagi hal yang tersisa di tempat ini, dan mereka harus segera pergi. Tatapan mata Shoyen sekali lagi melirik pada dataran ini, di mana Phoenix juga kuno dan juga naga Void kuno. Mereka berdua telah mati. Kelompok dari Shoyen, mereka segera melompat turun dari platform batu, yang kemudian Xian membentuk sebuah segel yang aneh. Garis retakan ini telah muncul di hadapan mereka, dan kelompok Shoyen bergegas keluar melalui garis retakan itu. Baru saja keluar, kelompok Shoyen pun mengeluarkan dogi dari dalam tubuh mereka karena harus selalu waspada. Yang kemudian Shoyen pun menarik nafas lega sambil mengatakan, sepertinya orang-orang dari suku Phoenix itu telah melarikan diri karena luka yang diterima oleh tetua berjubah hitam sepertinya cukup parah. Xian hanya menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya kemudian menyapu ke sekitar tempat ini. Samar-samar mereka bisa mendengarkan suara beberapa pertempuran yang cukup sengit dan juga auman dari binatang buas di dalam hutan kuno. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh mereka yang telah menerobos masuk ke dalam tempat ini untuk mencari harta karun. Shoyen menoleh pada semuanya kemudian berkata, ayo kita harus tinggalkan tempat ini. Keributannya semakin menjadi besar, cepat atau lambat hal itu akan benar-benar mengganggu keberadaan dari binatang ajaib yang lebih kuat di dalam hutan ini, dan sesuatu yang cukup merepotkan akan terjadi jika kita terjerat di dalamnya. Setelah Shoyen berkata seperti ini, kelompoknya kembali melakukan pergerakan untuk keluar dari dalam hutan kuno. Di dalam perjalanan keluar, kelompok Shoyen melihat cukup banyak para pencari harta karun yang telah memasuki tempat ini. Dan orang-orang itu terlihat cukup terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok Shoyen yang sebenarnya bergegas keluar dari dalam tempat ini. Namun, mereka tidak terganggu sedikit pun dan masih asik untuk mencari harta di dalam hutan kuno. 20 menit kemudian, kelompok Shoyen sekali lagi telah melihat pintu batu yang sebelumnya mereka masuki. Dan selama perjalanan ini, kelompok Shoyen juga tidak menemukan jejak dari kelompok Feng King karena sepertinya mereka melalui jalan yang lain. Secara perlahan, Shoyen pun mendorong pintu batu supaya terbuka. Dan akhirnya, kelompok Shoyen benar-benar telah meninggalkan hutan kuno ini. Tatapan mata dari kelompok Shoyen pun dikejutkan karena sebenarnya koridor di dalam tempat ini telah menjadi sangat berantakan. Hal itu membuat mereka hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya karena semua orang yang telah masuki aula kuno, mereka benar-benar seperti penjara yang mengacak-acak apapun yang mereka lihat. Xian kemudian bertanya pada Shoyen, kemana kita harus pergi saat ini? Shoyen terdiam sejenak, lalu dia berkata, mari kita berjalan menuju bagian terdalam dari aula kuno. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah-tengah dari aula besar ini. Selama perjalanan menyusuri koridor, lingkungan sekitarnya benar-benar berantakan total. Bahkan kamar-kamar yang ada di tempat ini yang semula bersih juga telah banyak yang dihancurkan menjadi reruntuhan. Hal itu membuat kelompok Shoyen hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Tiba-tiba saja Shoyen mencium aroma yang cukup familiar, yang kemudian dia berkata, aku mencium sebuah pil obat. Selain itu, aroma dari pil obat ini benar-benar kental. Tampaknya ada cukup banyak pil obat yang ada di sekitar sini. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, tempat itu seharusnya merupakan ruangan pil untuk menyimpan berbagai pil obat. Banyak orang yang mendengar ucapan dari Shoyen pun mereka cukup terkejut. Pil obat yang telah ditinggalkan oleh seorang elit Doseng adalah sesuatu yang memiliki daya pikat luar biasa. Shoyen melihat pada semuanya sambil berkata, ayo kita harus segera ke sana. Aku cukup penasaran dengan pil obat kuno, dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk bisa melihatnya. Tanpa basa-basi lagi, kelompok Shoyen pun mempercepat perjalanan di dalam koridor ini, dan seolah-olah koridornya seperti sebuah labirin. Namun untungnya, Shoyen bisa mengandalkan penciumannya terhadap aroma dari pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari 10 menit, pergerakan mereka pun mulai melambat secara bertahap. Dan kali ini, di hadapan kelompok Shoyen, ada sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno. Di atasnya ada tulisan yang sangat besar bertuliskan Aula Pil.
Soyan terlihat cukup senang. Dia memberikan isyarat, ayo kita segera masuk ke dalam sana. Setelah sampai di dalamnya, yaitu di lantai pertama, tatapan mata Soyan menyapu tempat ini yang kemudian dia melambaikan tangannya untuk bergegas menuju bagian dalam dari aula tersebut. Setelahnya, Soyan pun menemukan sebuah tangga yang langsung menuju ke lantai 2. Karena di lantai pertama, Soyan tidak menemukan pil obat yang menarik minatnya. Baru saja kelompok mereka tiba di lantai kedua, ekspresi di raut wajah Xiaoxian telah berubah, yang kemudian dengan lembut dirinya mengatakan, Soyan, kau harus memberikan semua orang obat penawar racun, karena udara di tempat ini benar-benar sangat beracun. Kelompok Soyan terkejut setelah mendengar ucapan dari Xiaoxian. Mereka sebenarnya telah menghirup udara beracun, namun tidak banyak yang menyadari. Mata Soyan menyapu seluruh tempat ini yang kemudian dirinya mengatakan, tidak heran lantai kedua ini hanya ada sedikit orang. Sepertinya sudah banyak orang yang terperangkap oleh udara beracun yang ada di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Soyan mengeluarkan beberapa pil obat yang langsung dibagikan, dan semua orang kali ini mengonsumsinya. Barulah saat itu, Soyan mengatakan, ada 3 lantai di dalam aula pil ini, dan kita baru saja berada di lantai kedua. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun, hanya lantai 2 saja sudah memiliki udara yang sangat beracun. Kemungkinan di lantai ketiga juga tidak akan terlalu damai. Semuanya, kalian harus berhati-hati. Mendengar ucapan Soyan, kelompoknya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah kelompok ini melakukan pencarian yang cukup singkat, mereka hanya menemukan beberapa pil obat. Namun itu bukan pil obat tingkat tinggi. Setelah gagal mendapatkan hadiah yang tidak terduga, kelompok Soyan hanya bisa menyerah melakukan pencarian di lantai kedua ini. Mereka pun kemudian mencari tangga untuk menuju ke lantai ketiga. Dan kali ini, lantai ketiga itu merupakan aula pil yang benar-benar luas. Ada berbagai ruangan dengan ukuran yang berbeda telah memenuhi tempat ini. Dalam hal dekorasi atau kemegahan, lantai ketiga ini benar-benar jauh jika dibandingkan dengan lantai kedua dan juga lantai pertama. Seolah-olah lantai ketiga ini merupakan sebuah istana yang cukup megah. Xiaoxian kembali memberikan peringatan, udara beracun yang ada di tempat ini benar-benar padat. Selain itu, racunnya bisa mengikis doki di dalam tubuh seseorang. Semuanya, kalian berhati-hatilah. Mendengarkan ucapan dari Xiaoxian membuat semua orang hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata mereka kini telah menyapu ke tempat sekeliling. Ada beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura di dalam tubuh orang-orang itu semuanya cukup kuat, dan yang terlemah berada di puncak Daozong. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, kemungkinan menerobos ke lantai ketiga ini hanya akan berakhir dengan kematian. Kedatangan dari kelompok Soyan tidak diragukan lagi, telah menarik cukup banyak perhatian dari orang-orang yang ada di dalam tempat ini. Namun, mereka tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mendekati kelompok Soyan. Semuanya harus berhati-hati karena setiap kelompok menganggap satu sama lain adalah musuh. Mata dari Tuan Yao Tianhuo menyapu seluruh ruangan pil yang ada di tempat ini. Dirinya pun tertawa sambil mengatakan, aku ingin tahu apakah lantai ketiga ini memiliki pil obat tingkat ke-9 yang legendaris. Jika benar, maka hal itu akan membuat semua orang menjadi sangat gila. Soyan hanya tersenyum. Kemudian dirinya mengatakan, sepertinya cukup mustahil untuk bisa mendapatkan pil obat tingkat ke-9, karena pil obat itu sendiri adalah sesuatu yang cukup langka, bahkan bagi seorang elit Daozeng. Ruangan pil yang ada di tempat ini masih terlihat cukup rapi karena belum dijarah oleh banyak orang. Soyan kemudian melakukan pencarian dan dia telah menemukan formula obat kuno. Setelah membacanya sebentar, Soyan memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Formula semacam ini adalah sesuatu yang bahkan lebih penting jika dibandingkan dengan pil obat. Setelah menyelesaikan pencarian di dalam ruangan pil ini, kelompok Soyan sekali lagi mengubah target mereka, yang kemudian memasuki 8 ruangan pil satu persatu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, namun mereka telah dianggap mendapatkan sesuatu yang cukup menguntungkan. Kelompok Soyan sekali lagi membuka ruangan pil yang lainnya yang berada di sudut.
Tatapan mata mereka menyapu ke dalam tempat ini yang membuat Soyen langsung mengerutkan keningnya. Jika dibandingkan dengan ruangan pil yang lainnya, tempat ini sebenarnya jauh lebih sempit. Penampilannya yang cukup berantakan membuat Soyen mengetahui bahwa sebenarnya ruangan ini telah dikunjungi oleh orang lain. Melihat hal itu, Soyen pun melambaikan tangannya yang kemudian dia berkata, "Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini." Baru saja Soyen akan berbalik, tiba-tiba saja ada sosok putih yang bergegas melewati ruang pil yang berantakan ini. Kemunculan dari sosok putih tersebut membuat kelompok dari Soyen cukup terkejut. Mereka langsung mengedarkan doki di dalam tubuh masing-masing, dan tatapan mata dari kelompok Soyen mengikuti pergerakan dari sosok putih yang telah melintas. Hal ini membuat kelompok dari Soyen pun cukup terkejut, karena ternyata sosok putih yang melintas itu adalah seekor binatang kecil dengan bulu putih yang benar-benar bersih. Binatang kecil ini tampak seperti kucing, namun sangat gemuk. Penampilannya benar-benar lucu dan juga menggemaskan. Namun Soyen tidak bisa merasakan sebuah riak energi di dalam tubuh dari binatang ini. Soyen menganggap bahwa itu sebenarnya hanyalah seekor binatang kecil biasa. Kelompok Soyen hanya bisa menghela nafas dengan lega karena merasa makhluk yang muncul tidak berbahaya. Soyen segera mengernyitkan dahinya. Dia merasa binatang ini cukup janggal. Bagaimana mungkin seekor binatang yang tidak memiliki riak energi apapun bisa berkeliaran di tempat ini dengan cukup bebas. Tatapan mata dari Soyen terus melihat binatang itu. Sesaat kemudian, mata dari Soyen pun melotot. Hal ini membuat Soyisha dan juga yang lainnya pun cukup terkejut ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Soyen. Dan tiba-tiba saja Soyen pun berkata, "Sialan, kucing kecil ini adalah pil obat yang sebenarnya." Semua orang pun cukup terkejut setelah mendengar ucapan dari Soyen, dan kemudian mereka berkata, "Apa? Kucing kecil itu adalah pil obat? Bagaimana bisa pil obat terlihat sangat gendut?" Mata dari Soyen dipenuhi sebuah gairah yang tidak bisa disembunyikan, dan kemudian Soyen mengatakan, "Aku pasti benar. Aku tidak salah mengenali aroma pil obat semacam ini. Sebelumnya aku pikir hal itu telah dipancarkan dari beberapa pil obat yang telah tersisa. Namun, setelah melakukan penyelidikan secara terperinci, aku bisa menemukan bahwa sebenarnya aroma pil tersebut dipancarkan dari kucing kecil ini." Tuan Yao Tianhuo segera tersenyum sambil mengatakan, "Hahaha, memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang mampu merubah bentuk mereka dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini merupakan peninggalan kuno yang telah ditinggalkan oleh seorang elit Dozeng. Bukan sesuatu yang aneh jika ada pil obat berbentuk seperti itu muncul di tempat ini." Xian pun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, mungkinkah kucing kecil ini merupakan pil obat tingkat ke-9 yang legendaris itu? Sambil terus menatap kucing kecil yang berkeliaran di udara, Soyen pun mengatakan, bahkan jika binatang ini bukanlah pil obat tingkat ke-9, namun itu pasti akan segera mencapai ke level tersebut. Biasanya, pil obat yang bisa mengeluarkan 7 atau lebih pil petir, mereka akan memiliki kemampuan untuk berubah bentuknya menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasan mereka juga cukup hebat. Jika aku bisa menebak dengan benar bentuk asli dari binatang kecil ini, seharusnya merupakan pil obat yang telah memunculkan 8 hingga 9 pil petir berwarna, dan itu benar-benar dekat dengan pil obat tingkat ke-9. Semua orang hanya saling memandang, kemudian mereka mengatakan, "Apa? Pil obat tingkat ke-8 yang bisa mengeluarkan pil petir 8 warna?" Mata cantik dari Xian kemudian berkedip, yang dirinya berkata dengan nada suara cukup serius, "Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli di dalam peninggalan kuno ini akan menjadi gila karenanya. Mereka yang menyadari pasti akan menggunakan berbagai cara untuk bisa merebut pil obat ini." Raut wajah dari kelompok Soyen pun dipenuhi dengan kegembiraan yang liar setelah mendengarkan ucapan dari Xian. Karena pil obat yang berbentuk kucing putih ini memang merupakan harta yang luar biasa. Namun hal itu juga merupakan kentang yang panas. Jika berada di tangan orang yang lemah, maka akan membuat orang tersebut menemui sebuah bahaya besar. Soyen terdiam sejenak. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada Xiongxian. Hal ini membuat Xiongxian menganggukkan kepalanya
dan tubuhnya secara perlahan mundur untuk berjaga di pintu luar dari tempat ini. Aura ganas di dalam tubuhnya juga langsung menyebar, seolah-olah Zhongxian tidak akan membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam tempat ini. Xian melihat pada Xiaoyan, kemudian berkata, "Haruskah kita menangkap kucing kecil itu?" Sambil tersenyum, Xiaoyan menggelengkan kepalanya kemudian mengatakan, "Jangan bertindak gegabah. Makhluk kecil ini mungkin memang tampak tidak memiliki energi apapun, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung dengan mudah. Jika kita ditakuti olehnya, maka kita akan sangat kesulitan untuk bisa mencarinya kembali, karena dia bisa menyembunyikan dirinya dengan cukup mudah dan bahkan menghilangkan aura di dalam tubuhnya. Selain itu, kita juga tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap kucing kecil ini." Xian dengan cukup ragu bertanya, "Apakah dirimu memiliki metode yang lainnya?" Xiaoyan tersenyum, kemudian mengeluarkan beberapa botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Di dalam botol ini sendiri berisi pil obat tingkat keempat. Xiaoyan mengeluarkan salah satu dari mereka dan kemudian melemparkan pada kucing putih yang ada di kejauhan. Makhluk itu hanya mengendus sedikit. Setelah itu, tubuhnya berbalik dan tidak tertarik sama sekali dengan pil obat tingkat keempat. Adegan ini membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Sementara Xiaoyan dan juga Xian yang ada di samping Xiaoyan, mereka pun juga tertawa karena pil obat tingkat keempat benar-benar tidak menarik perhatian sama sekali dari kucing kecil itu. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, "Sepertinya pil obat ini telah dibesarkan menggunakan pil obat tingkat tinggi. Jika begitu, aku akan menggunakan pil dengan level yang lebih tinggi lagi." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun mengeluarkan pil obat tingkat ke-6 dari dalam cincin penyimpanan. Dia melemparkannya yang dalam sekejap saja membuat kucing kecil itu terlihat sangat tertarik dengan pil obat tingkat ke-6. Tanpa ragu, kucing kecil tersebut memakan pil obat tingkat ke-6 yang telah dilemparkan oleh Xiaoyan. Segera setelah itu, tatapan mata dari binatang kecil ini kembali melihat pada Xiaoyan, seolah-olah masih ingin memakan pil yang lainnya. Ketika melihat hal itu, sebuah kegembiraan pun muncul di raut wajah dari Xiaoyan. Dan berdasarkan dari catatan kuno yang telah dibaca oleh Xiaoyan, menaklukkan binatang pil semacam ini, metode yang terbaik adalah menggunakan pil obat untuk benar-benar bisa menjinakkannya. Sekali lagi, Xiaoyan pun melemparkan pil obat tingkat ke-6 dan kucing kecil tersebut juga langsung menelannya. Tatapan mata yang tadinya ketakutan ketika melihat kelompok Xiaoyan kini telah berangsur-angsur menghilang. Dan tanpa sadar, kucing kecil tersebut ingin mendekat pada Xiaoyan. Tuan Yao yang ada di samping Xiaoyan ketika melihat hal ini pun, dia berkata, "Bukankah hal ini termasuk sebuah pemborosan?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan, "Tidak ada pilihan lain. Mulut dari binatang kecil ini benar-benar selektif, dan dia menolak untuk memakan pil apapun yang memiliki level di bawah tingkat ke-6. Tuan Yao hanya bisa tertawa getir ketika dirinya melihat Xiaoyan membuang satu demi satu pil obat tingkat ke-6. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan selama sekitar 10 menit. Yang sebenarnya, Xiaoyan telah membuang 20 pil obat tingkat ke-6 dan juga 8 pil obat tingkat ke-7. Pengeluaran seperti ini merupakan biaya yang cukup besar. Kucing kecil yang ada di depan sana terlihat cukup senang dan dia menepuk-nepuk perutnya seolah-olah telah kenyang. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menarik napas dengan lega. Dia kemudian bersiul ke arah kucing kecil tersebut. Tatapan mata dari kucing kecil ini melihat Xiaoyan dengan penuh minat dan dia sebenarnya akan berjalan menuju ke tempat Xiaoyan, namun masih memiliki beberapa keraguan ketika melihat beberapa orang yang ada di sekitar Xiaoyan. Melihat keraguan dari binatang tersebut, Xiaoyan pun kembali mengeluarkan botol giok yang kali ini terlihat cukup transparan. Di dalamnya ada sebuah pil obat yang mengandung spiritualitas cukup besar, karena ini merupakan pil obat sekring darah penembus tulang yang bisa memunculkan pil petir 5 warna, dan itu telah dibuat oleh Xiaoyan ketika dirinya mengikuti kompetisi pil saat itu. Tatapan mata dari kucing kecil segera melebar ketika melihat pil obat yang dibawa oleh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan hanya bisa tersenyum karena sepertinya pil sekring darah penembus tulang ini merupakan umpan yang terbaik untuk memancing kucing kecil
segera berjalan ke sisi dari Xiaoyan. Namun, tepat ketika kucing kecil itu akan sampai di pelukan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba saja menegang karena dia terkena kekuatan hisap yang luar biasa dari arah belakang. Perubahan yang tidak terduga ini membuat kelompok dari Xiaoyan pun cukup terkejut, yang kemudian sesosok bayangan hitam yang cukup ramping buru-buru melintas, kemudian meraih binatang pil dengan cukup paksa, yang kemudian sosok bayangan hitam itu pun mengatakan, "Kucing kecil, aku ingin melihat kemana dirimu akan lari kali ini." Ekspresi di raut wajah Xiaoyan terlihat cukup muram, yang kemudian tubuhnya langsung menghilang, kemudian muncul di hadapan bayangan hitam sambil mengeluarkan api coklat dari dalam telapak tangannya. Xiaoyan mengatakan, "Kau sebenarnya mencari kematian." Telapak tangan dari Xiaoyan telah diayunkan, yang dengan kerasnya akan menghantam bayangan hitam ini. Dalam sekejap, tubuh dari bayangan hitam itu pun berbalik, dan dia juga langsung mengeluarkan serangan yang akhirnya bertabrakan dengan serangan telapak tangan milik Xiaoyan. Tubuh dari Xiaoyan kali ini bergetar, sementara sosok bayangan hitam dengan cepat mengambil langkah untuk mundur. Akhirnya, dia pun melompat pada balok yang ada di atas dan menatap semua orang sambil mengatakan, "Aku telah mengejar binatang pil ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Apakah kalian semuanya berminat untuk merebutnya dariku?" Xiaoyan tanpa ekspresi, tatapan matanya kembali melihat pada topeng hantu yang digunakan oleh sosok bayangan hitam. Kilatan dingin kini telah muncul di raut wajah Xiaoyan, lalu dia berkata, "Sebenarnya itu adalah dirimu." Sosok bayangan hitam ini adalah orang misterius yang sebelumnya telah menyerang Xian. Sementara Xian yang juga mengenali orang itu, dia pun berteriak dengan marah, "Dasar kau wanita aneh, beraninya kau saat itu menyerang diriku. Apakah kau sudah bosan hidup?" Xiongxian, tubuhnya juga langsung melesat, yang kemudian dia berteriak dengan marah, "Sialan, kau gadis yang benar-benar jahat. Aku telah menjaga pintu ini, namun dibuat linglung olehmu karena cahaya hijau yang telah kau pancarkan, dan kau dengan bebas menyelinap masuk ke dalam tempat ini." Xiaoyan pun menekan amarah di dalam hatinya. Kemudian tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Xiao Yuxian dan juga Tuan Yao Tianhuo. Mereka berdua pun buru-buru mundur dan menutup seluruh jalan keluar dari ruangan ini. Setelah itu, Xiaoyan melihat pada gadis yang menggunakan topeng hantu sambil berkata, "Serahkan binatang pil itu padaku dan aku akan melupakan masalah ini. Jika tidak, maka jangan salahkan kami untuk berbuat kejam." Mendengar ucapan Xiaoyan, sosok bayangan hitam kali ini langsung tertawa sambil mengatakan, "Aku sudah lama mengejar binatang ini, dan kau adalah orang-orang yang ingin merebut dariku. Jika diriku menyerahkan hal ini padamu, bukankah hal itu adalah sebuah lelucon?" Ekspresi Xiaoyan segera berubah menjadi cukup suram, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya dari mana asal gadis ini? Dia sudah memiliki taktik yang cukup misterius di usia yang masih sangat muda, dan tidak ada kabar apapun tentang seorang gadis muda yang memiliki kemampuan luar biasa di dataran tengah ini. Xian, dirinya langsung berteriak, kau wanita, kau benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di tempat ini bukan milik siapapun, dan sangat lucu jika kau mengatakan bahwa orang pertama yang melihatnya adalah pemiliknya. Jika dirimu memiliki kemampuan, lepaskan binatang pil itu, dan mari kita lihat ke sisi mana dia akan berlari. Mendengar ucapan Xian, gadis yang menggunakan topeng pun hanya bisa mendengus, karena dia sudah mendapatkan binatang ini. Bagaimanapun juga, tidak akan pernah melepaskannya. Jika hal itu dilepaskan, pasti akan langsung berlari menuju ke arah Xiaoyan. Si gadis hanya bisa menjawab perkataan dari Xian, "Aku tidak akan pernah menyerahkan binatang pil ini. Jika kau ingin bertarung, maju saja. Aku akan meladeni kalian." Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau cukup terang menyapu tempat ini dari balik topeng hantunya, dan akhirnya tatapan mata tersebut melihat pada Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gadis bertopeng ini merasa cukup aneh ketika melihat Xiaoyan, seolah-olah dirinya pernah mengenal dan juga bertemu dengan Xiaoyan. Sebuah rasa dingin telah melintas di dalam tatapan mata Xiaoyan ketika melihat gadis yang bertopeng tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Namun, binatang pil itu juga merupakan sesuatu yang cukup langka. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan dan juga merawatnya dengan benar, kemungkinan hal ini akan bisa segera naik
menuju pil level ke-9 yang cukup legendaris. Dan pada saat itu akan memungkinkan kekuatan Xiaoyan bisa melonjak dengan pesat. Bahkan untuk bisa melampaui Tianxun dari aula jiwa, hal itu adalah sesuatu yang cukup biasa. Xiaoyan secara perlahan melangkah maju. Api ungu coklat pun menyebar dari dalam tubuhnya sambil mengatakan, "Jika begitu, jangan salahkan kami apabila mengandalkan jumlah untuk menghadapi dirimu." Gadis bertopeng buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Cahaya hijau tiba-tiba saja kembali bersinar dari balik topengnya, yang kemudian gadis itu pun mengatakan, "Jika kau mengatakan tentang jumlah, maka orang yang mengandalkan jumlah lebih banyak kemungkinan besar adalah diriku." Tidak lama kemudian ruang yang ada di hadapan dari gadis tersebut menjadi cukup terdistorsi. Lebih dari 10 sosok kini telah muncul dengan cara yang cukup misterius. Mereka mengeluarkan serangan yang tidak ada tandingannya dan meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu, tatapan mata dari Xiaoyan menjadi sangat berhati-hati. Tubuh dari Xiaoyan kemudian bergerak dengan cukup cepat untuk menghindari serangan-serangan dari orang yang telah dikeluarkan oleh gadis yang menggunakan topeng itu. Setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, tatapan matanya kemudian melihat ada banyak sosok yang telah dikeluarkan oleh gadis bertopeng. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengangkat alisnya karena 2 orang dari pasukan yang telah dikeluarkan sebenarnya telah mencapai tahap Dozun, sementara sisanya semuanya berada di puncak dari tahap Dozong. Xian kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Sebagian besar orang-orang ini merupakan para ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang." Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya dan dia juga memiliki sedikit ketakutan ketika melihat pada gadis bertopeng. Orang ini sebenarnya mampu mengendalikan para ahli dan bahkan bisa menggunakan sebuah metode spasial yang cukup misterius untuk mengeluarkan para ahli ini. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dalam hati, gadis ini telah mengendalikan tubuh dari orang-orang suku Piton. Namun sebenarnya mereka masih memiliki kesadaran tersendiri. Sungguh teknik yang cukup aneh. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak ingin menyerah untuk bisa mendapatkan binatang pil yang telah dibawa oleh gadis tersebut. Xian sambil melihat pada Xiaoyan, dia pun mengatakan, "Apakah kamu membutuhkan bantuan kami untuk melakukan penyerangan?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Tidak perlu. Kalian semuanya jaga saja di sekitar tempat ini dan jangan biarkan siapapun untuk bisa masuk serta pergi dari dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan melambaikan tangan. Boneka setan langit dan juga 10 boneka setan bumi kini telah muncul. Akhirnya 11 boneka setan telah menyerbu ke arah depan. Xiaoyan segera tersenyum lalu mengatakan, "Aku ingin melihat metode lain apa yang telah kau miliki." Gadis bertopeng itu tidak berani meremehkan serangan cepat dari seorang Xiaoyan karena setelah bertukar pukulan di awal, gadis ini mengerti bahwa doki di dalam tubuh Xiaoyan sangat aneh. Jika hal itu mengenai tubuhnya, pasti akan menimbulkan cukup banyak masalah. Apalagi gadis bertopeng saat ini tubuhnya juga sudah terluka. Sedikit cedera yang dia alami kemungkinan hanya bisa membuatnya untuk menyerah. Gadis bertopeng tersebut segera mengambil langkah mundur dan tangannya membentuk sebuah segel. Tiba-tiba saja dia berteriak, "Teknik merebut jiwa!" Sebuah cahaya hijau kembali dikeluarkan dari balik topengnya yang kemudian menyinari seluruh tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, api ungu coklat pun kini telah langsung membungkus tubuh dari Xiaoyan. Meskipun begitu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa jiwa di dalam tubuhnya seolah-olah akan melompat keluar setelah terkena sinar cahaya hijau dari gadis tersebut. Perubahan seperti ini membuat Xiaoyan merasa cukup terkejut dan dia buru-buru menekan jiwanya dengan paksa mengendalikan kegelisahan yang tidak biasa. Xiaoyan kemudian berkata dalam hati, "Sungguh teknik iblis yang sangat misterius." Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang kemudian dia menghantam ruang kosong yang ada di hadapannya setelah menekan jiwanya. Serangan angin yang cukup menakutkan dengan keras menyerbu ke arah dari gadis bertopeng. Melihat hal ini, gadis itu pun kembali mengeluarkan cahaya hijau
dan lebih dari setengah kekuatan dari Xiaoyan telah diblokir olehnya. Meskipun kekuatan pukulan dari Xiaoyan telah berkurang setengahnya, namun sisa kekuatan di dalamnya masih cukup kuat. Hal ini menghantam tubuh dari gadis bertopeng dan membuat gadis itu pun terlempar ke belakang. Tubuhnya juga langsung menghantam balok dengan cukup keras. Xiaoyan pun menghilang. Dirinya saat ini kembali muncul di hadapan gadis bertopeng yang sudah tidak berdaya, dan Xiaoyan segera mengatakan, "Serahkan pil binatang itu." Meskipun gadis ini sudah dikalahkan, namun dirinya masih tidak ingin menyerah, lalu berkata, "Mimpi saja kau ini." Cahaya hijau kembali menyala dari dalam balik topengnya, dan binatang pil yang ada di tangan dari gadis tersebut kini telah menghilang dengan cara yang cukup aneh. Gadis itu pun tiba-tiba saja membentuk sebuah segel. Gelombang demi gelombang cahaya hijau juga langsung dipancarkan ke segala arah dari balik topeng itu. Dan dia kemudian berteriak, "Kontrol tubuh mata iblis." Sesaat kemudian, cahaya hijau itu benar-benar membentuk seperti sebuah mata yang berukuran sebesar wajah. Di dalamnya ada 3 ular kecil berwarna hijau yang telah melingkar. Segera setelah itu, ular hijau itu pun berputar dengan cukup cepat. Gelombang demi gelombang energi yang cukup misterius langsung disebarkan dari dalamnya. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba saja menegang, dan kendali atas tubuhnya sendiri secara aneh kini telah menghilang. Perubahan yang tidak terduga seperti ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Namun dirinya tidak panik. Kekuatan spiritual yang luar perkasa ini telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan, dan hal itu segera berubah menjadi sosok Xiaoyan yang cukup ilusi. Dalam sekejap, sosok ilusi Xiaoyan ini pun melemparkan sebuah tinjuan pada gadis bertopeng. Tiba-tiba saja, dar! Tinju milik Xiaoyan itu pun dengan keras menghantam mata iblis yang dikeluarkan gadis itu. Akhirnya, mata iblis pun hancur. Gadis bertopeng kembali terlempar, dan tubuhnya menabrak dinding yang ada di belakang dengan cukup keras. Tubuh dari Xiaoyan kembali menghilang, kemudian muncul di hadapan dari gadis tersebut. Dia mengepalkan tinju yang telah ditutupi oleh api ungu coklat sambil berkata, "Apakah dirimu masih tidak ingin menyerahkan binatang pil itu saat ini juga?" Gadis bertopeng sambil mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Tidak." Sebuah kemarahan kini telah muncul di dalam hati Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaoyan kini telah berubah, dipenuhi dengan keterkejutan. Hal itu setelah Xiaoyan menemukan mata hijau di balik topeng dari gadis tersebut. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan cukup lirih, "Mata giok, 3 bunga ular hijau. Apakah kau adalah Xinglin?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan, gadis bertopeng itu cukup kaget, yang kemudian tatapan matanya memandangi wajah Xiaoyan sambil mengatakan, Bagaimana kau bisa mengetahui namaku?" Kejutan dalam tatapan mata Xiaoyan telah menjadi lebih padat setelah mendengarkan hal ini. Tidak menyangka Xinglin, gadis kecil yang telah dicari Xiaoyan pada waktu itu, akan bisa bertemu kembali dengan dirinya di tempat seperti ini. Ekspresi raut wajah Xiaoyan dalam sekejap berubah menjadi cukup aneh setelah lama tidak bertemu dengan gadis kecil yang lembut dan juga lemah saat itu. Kali ini, gadis tersebut telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiao Yixian dan juga yang lainnya pun segera berkata, "Xiaoyan, ada apa?" Xiaoyan hanya tertawa ketika melihat wajah dari Xinglin, yang kemudian dia mengeluarkan pedang beratnya sambil bertanya, "Gadis kecil, apakah dirimu masih mengingat pedang berat ini?" Xinglin hanya bisa berkedip, dan tatapan matanya melihat dengan cara yang cukup aneh pada pedang berat yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Alisnya pun kali ini terangkat karena dia merasa cukup akrab. Ketika Xinglin terdiam, Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, "Kekaisaran Jiama, Gurun Tagaro, tentara bayaran besi gurun." Tubuh Xinglin tiba-tiba saja bergetar ketika mendengar 3 kalimat dari Xiaoyan. Matanya kini telah berubah menjadi melebar. Dia menatap wajah dari Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Setelah itu, gadis kecil ini menganga lalu mengatakan, "Xiao, Tuan Muda Xiaoyan." Xiaoyan tersenyum sambil mengusap kepala Xinglin
Dia pun berkata, pada akhirnya kau mengingatku juga. Kita belum bertemu selama bertahun-tahun, namun kau sudah menjadi dewasa dan juga sangat kuat. Dalam sekejap saja wajah Xinglin pun kini telah memerah. Matanya juga menjadi cukup lembab setelah kepalanya diusap oleh Xiaoyan. Di dalam hati Xinglin jelas mengerti bagaimana seorang Xiaoyan memperlakukan dirinya saat itu. Setelah dia dibawa ke rumah ular langit, Xinglin menyadari bahwa Xiaoyan telah mengambil resiko yang besar untuk melenyapkan klan Mo demi bisa menyelamatkannya. Selama berada di rumah ular langit, Xinglin terus menangis untuk waktu yang cukup lama karena dia benar-benar merindukan sosok dari Xiaoyan. Selama hidupnya, Xinglin hanya dianggap sebagai pelayan wanita, namun Xiaoyan tidak pernah memperlakukan Xinglin seperti itu, yang bahkan Xiaoyan telah mempertaruhkan nyawanya sendiri demi bisa menyelamatkan Xinglin dari tangan klan Mo yang telah menculiknya. Apa yang dilakukan Xiaoyan ini benar-benar memberikan kesan yang sangat mendalam di dalam hati Xinglin. Kelompok dari Xiaoxian ketika melihat situasi seperti ini, mereka benar-benar sangat kebingungan. Selama ini, Xiaoxian merupakan orang yang cukup kenal dekat dengan Xiaoyan, namun dia tidak pernah mengetahui sosok dari Xinglin. Xian pun kemudian bergumam, situasi macam apa ini? Yang lainnya hanya bisa menggeleng setelah mendengarkan ucapan dari Xian. Sementara Xiaoyan masih sambil memandangi Xinglin, dia bertanya, kau tidak terluka kan? Xinglin dengan cukup malu-malu menjawabnya, tidak, aku baik-baik saja Tuan Xiaoyan. Mendengar ucapan terbata-bata dari seorang Xinglin, Xiaoyan kemudian mengatakan, jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku dengan sebutan kakak Xiaoyan saja. Xinglin buru-buru menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan, tidak, aku akan tetap memanggilmu dengan sebutan Tuan Xiaoyan, karena aku suka memanggil dengan cara seperti ini. Xiaoyan hanya tersenyum, dan dia tidak keberatan sama sekali. Sambil terus memandangi Xinglin, Xiaoyan kembali berkata, pada saat itu, kau telah diselamatkan dari tangan orang-orang klan Mo, tapi pada akhirnya, dirimu dibawa pergi menuju rumah ular langit. Bagaimana mereka memperlakukan dirimu? Xinglin pun segera mengatakan, mereka memperlakukanku dengan cukup baik dan bahkan mereka bermaksud untuk menjadikanku pimpinan dari rumah ular langit. Namun, salah seorang tetua yang ada di sana berniat menjodohkanku dengan putra dari pimpinan sebelumnya. Aku tidak mau dan akhirnya secara diam-diam melarikan diri. Setelah Xinglin kabur dari dalam rumah ular langit, dirinya secara diam-diam melakukan perjalanan menuju ke Kekaisaran Jiama. Namun tempat itu sudah berbeda. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan, Xinglin akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan telah pergi menuju ke dataran tengah. Maka dari itu, Xinglin rela melakukan perjalanan yang cukup jauh ke tempat ini. Sebagian adalah karena dirinya mencari sebuah pengalaman, dan sebagian yang lainnya adalah karena ingin menemukan Xiaoyan yang selama ini memiliki kesan mendalam di dalam hatinya. Xinglin kemudian menyilangkan tangannya. Cahaya hijau kini telah kembali keluar dari dalam matanya. Yang kemudian Xinglin berkata, Tuan muda Xiaoyan, ini kucing putih. Tiba-tiba saja keluar entah dari mana. Hal itu mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika melihat Xinglin yang kemudian kabur ke dalam pelukan Xiaoyan. Sambil menggosok binatang pil ini yang ada di dalam pelukannya, Xiaoyan bertanya pada Xinglin, apakah dirimu membutuhkan binatang pil ini? Xinglin hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun Xiaoyan tahu jika gadis ini telah menyembunyikan sesuatu, dan dia menatap dengan tajam ke arah Xinglin. Pada akhirnya Xinglin pun berkata yang sebenarnya, aku ingin menggunakan darah dari binatang pil itu untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Xiaoyan cukup terkejut, lalu berkata, racun? Berikan tanganmu. Aku ingin melihatnya. Xiaoyan buru-buru meraih tangan dari Xinglin dan langsung mengecek menggunakan kekuatan spiritualnya. Setelah melakukan pengamatan yang cukup cermat, Xiaoyan pun kini telah mengangkat alisnya. Dia benar-benar menemukan bahwa di dalam tubuh Xinglin bercampur dengan energi racun, dan racun ini cukup gelap. Tampaknya jika hal itu tidak diatasi dengan mudah, darah di dalam tubuh Xinglin akan membeku. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya lalu bertanya, sebenarnya racun apa yang ada di dalam tubuhmu ini? Xinglin dengan lembut, dia pun berkata, ini merupakan racun pengikis hati dari Kaisar Piton
di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Dan ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Dikabarkan hal itu tidak memiliki penawarnya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian raut wajahnya berubah menjadi cukup serius sambil berkata, tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Jika ada positif, maka akan ada negatif. Jika ada yin, maka akan ada yang. Dan itu merupakan aturan dari dunia ini. Jika ada racun, maka hal itu pasti ada penawarnya. Namun saat ini, kita hanya belum tahu penawar seperti apa yang cocok untuk racun di dalam tubuhmu. Tatapan mata Xinglin melihat pada kucing putih yang ada di pelukan Xiaoyan sambil mengatakan, ada desas-desus mengatakan bahwa darah di dalam tubuh dari pil obat yang bisa berubah menjadi binatang itu bisa menyembuhkan sebagian besar racun. Oleh karena itu, aku telah datang ke tempat ini untuk mencoba keberuntunganku. Dan tanpa diduga, diriku benar-benar bertemu dengan kucing ini. Xiao Yixian yang mendengar ucapan dari Xinglin, dirinya buru-buru mengatakan, pil obat dengan kualitas seperti ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya hal seperti ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan racun di dalam tubuhmu. Sementara Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, namun hal itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah dari binatang pil, bukan tidak mungkin untuk bisa menghilangkan racun pengikis hati Kaisar Piton. Meskipun hal ini sangat mematikan. Xinglin, kenapa dirimu menyinggung suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Mereka bukanlah kelompok yang bisa disinggung dengan mudah. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Xiaoyan, Xinglin pun menjawabnya, bukan aku yang menyinggung mereka, tapi mereka adalah orang yang pertama kali menyinggung diriku. Ketika aku baru saja tiba di wilayah binatang pada saat itu, aku hanya berniat untuk mencari beberapa ular yang cukup kuat dari suku binatang ajaib. Namun secara tidak terduga, aku telah bertemu dengan salah satu tetua di dalam suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Dan orang itu telah mengenali mataku, kemudian berniat untuk menangkap diriku. Aku hanya bisa melakukan perlawanan yang pada akhirnya tetua itu bisa aku kendalikan. Namun sebelumnya, dia telah mengirimkan beberapa berita yang membuat suku Piton 9 tanah dalam menjadi gempar. Mereka semuanya telah bergerak untuk menangkapku. Dan akhirnya, aku hanya bisa kembali melakukan perlawanan. Beberapa orang yang tidak beruntung telah jatuh dan aku kendalikan. Xian yang berada di samping Xiaoyan kemudian berkomentar, mata giok, 3 bunga ular hijau, merupakan musuh bebuyutan dari seluruh bentuk binatang buas yang memiliki wujud ular. Selain beberapa binatang ajaib yang memiliki garis keturunan kuno seperti kakak Cailin dari suku Piton 7 warna penelan surga, mereka yang lainnya akan berada dalam bahaya yang besar ketika menghadapi mata giok, 3 bunga ular hijau. Dan tidak aneh jika orang-orang itu ingin menangkapmu, karena kau memiliki benda yang cukup berbahaya bagi suku mereka. Xiaoyan pun menepuk bahu dari Xinglin, kemudian mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa, dan kau tidak perlu khawatir. Meskipun racun di dalam tubuhmu cukup merepotkan, bukan tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Namun tempat ini bukanlah tempat yang terbaik untuk bisa mengeluarkan racun di dalam tubuhmu. Setelah kita meninggalkan sisa-sisa kuno ini, maka aku akan memikirkan cara untuk membantu dirimu mengeluarkan racun tersebut. Dan saat ini, bersediakah dirimu untuk ikut di sampingku? Wajah Xinglin dalam sekejap saja memerah. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut ketika menatap pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan tersenyum. Dia kemudian berdiri. Dengan bertambahnya Xinglin di kelompok dari Xiaoyan, maka barisan ini sekali lagi telah menguat. Jika kelompok Xiaoyan pada akhirnya bertemu kembali dengan kelompok dari Feng Qing'er, barisan mereka pasti tidak akan pernah berani menyinggung Xiaoyan kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal macam apa lagi yang akan ditemui oleh kelompok Xiaoyan di dalam peninggalan kuno ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.